Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah masuk hari pertama ya. Di sini kita akan belajar tekniknya dulu tanpa finishingnya insyaallah besok ya. Dan di sini aku mau bahas sedikit beberapa merek, tapi aku tidak mau menyebutkan, hanya inisial aja. Kalau yang mau tahu lebih jelas mereknya nanti bisa japri di grup langsung ya. Karena aku takut gimana kalau aku nyebutin mereknya. Oke, di sini WTN sudah aku recon, ini sengaja nggak aku kasih tahu mereknya ya. Karena sebetulnya gini guys, ini aku tarik dulu benangnya. Kalau untuk menentukan teknik flat, dia kan tekniknya cuman satu, dia digeser-geser doang tanpa ditekan konnya. Ujung konnya itu harus runcing ya teman-teman, nggak boleh nggak runcing, nanti dia bakal susah untuk geser-gesernya. Nah ini kita buat juga garis bantu dulu untuk memudahkan ketika membuat desain. Sebetulnya merek apa aja itu bagus sih menurut aku, hanya saja ya dia punya kekurangan dan kelebihan pada white henna-nya masing-masing. Yang penting dia waterproof, insyaallah dia bagus. Tapi kalau untuk ketahanan dan lain-lain itu tergantung kelembapan dari kulitnya sendiri ya. Mau pakai henna merek apapun, sebagus apapun, semahal apapun yang udah pernah aku coba, itu tetap kembali ke ketahanan kulitnya masing-masing. Kemarin nih ya, aku ngejob ya sampai aku bawa kon dari rumah, serius aku nge-recon langsung di rumah pengantin. Bayangin, dia macet sampai 3 kali ganti gue, ya Allah. Malu banget ya Allah, serius. Padahal nih ya, itu udah aku bawa kon cadangan, tapi semuanya macet parah. Oke, di sini udah aku bikin pola seperti ini ya. Dan itu inisial mereknya R. Ya. Kata orang-orang kan ya merek itu tuh bagus ya. Maksudnya tuh tahan awet gitu, lancar kayak jalan tol. Ternyata pas aku coba sendiri parah pokoknya. Ada yang lancar banget, walaupun murah tapi lancar banget, hennanya bagus. Cuman dari kalau kata aku warnanya kurang nyala, kurang cereng gitu ya. Itu inisial mereknya S. Jadi dia tuh murah, 15.000 per kon henna ya. Tapi warnanya tuh kurang dapet saya, jadi nggak putih mulus gitu loh. Ini aku pakai merek henna, bukan pakai merekku ya, pakai merek orang lain. Dan ini inisial mereknya itu R, yang versi cair, karena aku kurang suka kalau yang bukan tipe cair. Tipe apa, ini kita tinggal geser-geser aja ya teman-teman, nggak harus neken kon terlalu kencang, kita cukup geser-geserkan aja. Jadi tekniknya cuman ya gini, digeser-geser doang, tidak ada teknik yang khusus. Menurut aku semua merek bagus ya teman-teman, aku nggak harus memaksakan merek ini nih bagus tahan lama gitu, enggak. Kita juga tergantung pemakaian dari kitanya juga. Kalau misalnya kita udah pakainya flat nih ya, flat terus hennanya masih longsor ketika ganti gaun atau gimana ya, berarti itu tidak lain dan tidak bukan dari ketahanan atau kelembaban kulit pengantinnya sendiri ya teman-teman. Kadang kita udah coba nih merek si A nih ya, bagus gitu, mereknya si A bagus nih, di tanganku dicoba awet, tapi ketika di pengantin longsor parah. Pernah aku ngalamin kayak gitu, malu dong. Pengantin jelas, nggak usah ditanya. Karena tapi emang namanya white henna, dia tuh susah buat awet, nggak bakalan
bisa nempel di kulit langsung kan, maksudnya nggak ngeresep di kulit gitu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau misalkan ada henna yang longsor atau gimana, tapi memang ada henna yang udah awet, kita udah flat nih, dan kelembaban tangan si pengantinnya bagus, ya udah insya Allah awet ya. Ya tidak melulu kita harus pakai yang mahal, kita harus pakai yang cair atau gimana, kita pakai yang senyaman kita. Aku sih ya pribadi nggak harus merek si A nih, merek si B, no, kita ke kenyamanan masing-masing aja. Pakai nyaman yang merek apa atau yang tipe apa. Kadang kan ada yang suka lebih ke creamy gitu, ke cair. Kalau aku jujur ke tim cair, karena kalau creamy tuh kayak apa ya, kalau buat digeser-geser tuh agak-agak susah tuh menurut aku. Dari pertama nyoba white henna yang menggunakan versi cair gitu. Oke, di sini kita bikin, ya bisa dibilang floral ya, tapi kita bikin simple aja. Nanti teman-teman bisa mau cobain desain yang lain boleh, maksudnya ketika buat boleh pakai desain apa aja. Ya ini kalau dari berbicara dari segi merek ya, mau semahal apapun aku udah pernah coba hennanya, tetap ada plus dan minusnya. Karena aku selalu dapat banyak pertanyaan, Manyem, henna yang paling bagus apa ya? Karena itu kembali ke kenyamanan teman-teman masing-masing gitu. Kita, kalau aku pribadi nggak mau jawab merek ini, karena kadang kalau dicoba kita udah bilang ya merek ini bagus nih say, tangan aku nih dia bagus gitu kan, nyaman, tapi ketika dicoba ke ke orang lain, dianya nyoba gitu, orang lainnya nyoba, itu hasilnya beda jauh ya. Jadi aku nggak ini bukan mau promosi merek aku atau gimana, enggak ya, enggak, saya ini bukan mau menjatuhkan merek-merek yang lain juga, enggak gitu, cuman untuk perbandingan aja. Tapi kalau teman-teman mau coba silahkan, nanti untuk ini aku sebut inisial aja, tapi kalau mau tahu nama panjang mereknya nanti di grup aja gitu. Pentingnya menjelajah merek-merek henna menurut aku, karena buat menentukan atau mencari kenyamanan merek buat kita sendiri gitu. Kadang ada kan yang udah aku kayak udah jatuh cinta sama merek ini, udah awet, udah bagana begitu gitu kan. Memang kalau untuk pakai white henna menurut aku harus sabar. Dia tuh nggak bisa. Ini aku belajar white henna aja sampai setahun loh. Belajarnya otodidak, tapi pas udah mau setahunnya aku belajar pakai kelas online. Tapi awalnya mendadak dulu, dan memang betul-betul menguji kesabaran dan lain-lain. Ini kita pola dulu untuk bikin gelopaknya, biar nggak melenceng gitu ya. Sorry. Dan emang ada yang memang yang bikin white henna yang langsung sekali jadi, sekali bagus, ada. Tapi kalau aku ya begini, saya teman-teman, jangan lihat dari hasil ya. Hasil foto aku bagus segala macam katanya, prosesnya kan kita nggak pernah tahu berapa kali kita gagal saat pembuatannya atau lain-lainnya. Aku tuh kalau ngehenna jujur masih lemot banget, masih ya namanya ngehenna tuh lemot. Kenapa? Karena lebih baik lama gitu, tapi hasilnya ya lumayanan dikit gitu, dibandingkan kita ngerjainnya buru-buru tapi hasilnya nanti zong gitu. Nah ini kita kasih garis dulu seperti ini, nggak usah nempel ke sudut ke bawah banget, enggak, kita segini aja lah ya, maksudnya nggak di fullin gitu garisnya. Jadi kita buat arsir
Kalau arsir juga sama, tipis-tipis dan ditarik-tarik, digeser-geser doang ya, jangan terlalu ditekan konnya. Dan bagian ini pun sama, semua kelopaknya sama pokoknya. Kita geser. Jadi kalau mau teman-teman tahu merek itu bagus atau enggak, misal aku jawab nih merek ini kurang, merek ini bagus, nanti bisa dicoba sendiri ketika latihan. Atau ini tuh aku aslinya tremor parah saya tanganku ini, jadi emang bener-bener kalau ngehina tuh harus disangga gitu tangannya. Ini udah. Perhatikan juga ketika membuat desain itu penegasan pada desainnya itu diperhatikan ya teman-teman, empasis dan non empasisnya. Ini kan bikin kelopak, nah tebalkan sedikit atau ditegaskan sedikit untuk kelopaknya yang kiranya perlu ditebalkan, seperti ini sulurnya ditebalkan. Kalau yang enggak usah juga enggak apa-apa, tapi tetap perhatikan yang mana yang perlu ditebalkan, ditegasin atau enggaknya, biar henanya tuh kelihatannya manis gitu. Jangan enggak ditebelin, nanti kelihatannya kayak kurang gitu. Ini belum kita bahas finishing ya, kita bahas yang merek yang teknik lednya dulu. Ini juga kita tebalkan. Ini kita kasih garis tepi sedikit di sini di bagian kelopaknya. Kenapa? Biar dia ada garis pemisah pada elemen yang lainnya nanti. Kelopak, khusus kelopak. Enggak apa-apa sih, cuman biar lebih manis aja kita bikin garis tepi dulu segini. Enggak usah terlalu jauh jarak garis tepinya, yang penting ada kalau bisa. Ya, udah seperti ini ya teman-teman. Di sini kita buat hams, bikin putih, kita bikin ring dulu. Ringnya kita aku pakai yang tebal tipis ya, jadi bawahnya itu tebal seperti ini dan bagian atasnya itu tipis. Nah juga kita pola dulu seginilah ya, gini cukup. Kita bikin hams. Kenapa aku pola dulu? Biar ketika bikin hams atau pagar dia lebih rapih gitu. Maksudnya nggak keluar daripada jalurnya. Dan usahakan atur jarak hamsnya itu stabil gitu. Jangan terlalu jauh juga, jangan terlalu dekat juga. Sorry. Nah ini kita bikin dot dulu atau titik-titik seperti ini supaya lebih kelihatan rapi. Sebenarnya nggak ditambahkan titik seperti ini juga nggak apa-apa ya teman-teman, cuman biar kelihatan lebih rapi, lebih manis, kita tambahkan aja. Di sini ya, bagian ini samping ini kita bikin daunnya agak bertingkat. Kita bikin pola segitiga dulu seperti ini. Kita buatkan kelopaknya seperti ini. Kita tipis-tipis aja dulu ya, kita buatnya jangan langsung tebal, tapi kita tipis-tipis aja dulu. Tapi kalau udah yakin nggak apa-apa, lanjutkan, maksudnya jangan ragu-ragu gitu. Tapi karena aku yang biasa tipenya itu tipis-tipis dulu, jadi ya kita buatkan ini, kita blok sedikit ke bagian tengah daunnya.
tetap sama prosesnya, kita geser-geser aja. Nah seperti ini, kita tebalkan sedikit untuk bagian tepi atau pinggir-pinggir daunnya. Nah yang bagian ini aku cuman mau blok di bagian sampingnya, tidak di full seperti ini. Yang ini juga sama, kita blok sama bagian samping-sampingnya aja. Nah seperti ini. Yang bagian ini kita full blok seperti ini biar ada kombinasi. Dan ini kita blok dalamnya. Oke, seperti ini teman-teman untuk bagian daunnya ya. Lihat. Bolehlah ini kita tambahkan sedikit. Dan di sini kita buat semacam lengkungan kecil di sini. Segini. Ya, enggak terlalu gede ya. Kita zoom aja lah ya biar jelas. Nah, kita dari sini kita blok bagian bagian lengkungannya kita blok sedikit. Kita buat lengkungan tebal tipis seperti ini. Kita tambahkan dot di sini. Dan kita buat ring kecil di sini. Tapi ringnya lumayan tebal ya. Lumayan tebal di sini. Ingat, bedanya ini lengkungan dan ring atau lingkaran itu beda. Kalau lingkaran dia betul-betul full lingkaran seperti ini ya. Kalau lengkungan dia hanya setengah gitu, gak di full. Oke, ini sudah. Ini kita buat garis dulu segini. Pokoknya jangan melebihi panjang daripada daunnya. Cukup lah ya. Kita hapus sedikit. Oke. Sini kita blok. Ini kita tambahkan dot sedikit di sini. Oke, kita lanjut ke bagian arah atas. Dan di sini juga kita sama buatkan seperti ini. Kita buat ring kecil dulu. Oke. Aku pernah pertama kali job white henna, dan itu langsung dibayar full sama pengantin, dan itu bayarannya bener-bener standar banget ya, sesuai dengan standar daerah. Tapi karena aku ragu dan aku belum tahu tekniknya, aku awalnya nolak. Tapi pengantinnya tuh maksa harus aku gitu yang ngenain. Pikir aku dilempar ke temenku aja gitu, yang dia emang udah pro lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Dia nggak mau, tetap pengen henna ukiranku. Ya udah, namanya rezeki kan, nggak bisa ditolak gitu. Akhirnya aku terima, tapi aku selalu bilang aku tuh baru terjun ke white henna, dan kalau misalkan hasilnya kurang memuaskan jangan komplain, aku bilang gitu. Kalau jika ada di perjalanan itu ada kerusakan atau gimana, aku nggak tanggung jawab. Ya bagaimanapun yang namanya kita baru terjun lah ya. Dan itu dia maksa, ya udah. Dan ternyata teknik yang aku pakai dulu itu salah. Kenapa? Aku tuh gak di blok lem saya. Jadi begitu henna beres tuh ya, aku langsung tap glitter dengan sok taunya. Karena ya udah tahu kelap-kelip aja gitu kan. Udah tahu kelap-kelip aja gitu kan, nggak paham waktu itu harus menggunakan lem atau sejenisnya gitu. Kita buat lengkungan lagi ya. Kita buatkan kombinasi desainnya.
supaya kelihatan cantik gitu. Kayak gitu. Jadi nggak di Blok M. Aku sampai bolak-balik ke sana ngetapin glitter tuh sampai 5 kali, say. Padahal udah aku kasih cadangan glitternya karena hilang. Jadi aku harus bolak-balik. Untung deket, kalau nggak deket wah males gue. Itu kan. Untungnya deket jadi bisa lah bolak-balik ke sana gitu kan. Nah itu, makanya udah kapok, aku nggak mau job lagi, takutnya dapat dari MUA hasilnya kayak gitu kan, malu juga ntar nama henna kita yang jadinya jelek gitu kan. Akhirnya tuh belajar setahun itu, belajar setahun, alhamdulillah pas sudah ada job dari MUA aku beranikan diri untuk pakai wet hand, alhamdulillah awet, tekniknya alhamdulillah udah bener. Jadi udah dapat kepercayaan lagi dari MUA. Oke, ini udah selesai, kita bikin lengkungan yang agak besar di sini. Kita buat lengkungan dulu, kita pola dulu ya. Pokoknya kalau dari desain aku nggak jauh-jauh dari pola, harus ada pola. Kalau nggak dipakai tuh pola kayak aduh ada yang kurang gitu ya. Ini udah stabil belum ya? Ini udah stabil. Kita buatkan 2 lengkungan, nanti yang bagian dalam ini kita tebalkan, kita buat pola dalamnya dulu. Tekniknya cuma satu, digeser-geser aja. Kalau dilihat dari samping dia nggak timbul, dipegang dia nggak ngegerenjul gitu ya, bahasa Indonesia apa ya, ya nggak timbul, berarti dia udah flat. Tapi kalau misalkan dia dipegang itu dia masih timbul, berarti dia belum flat, sayang. Nah ini kita tebalkan dulu bagian ring kelengkungan dalamnya. Masalah untuk ngeblok juga sama, saya digeser jangan ditekan ya, ntar dia takutnya tuh hennanya ngebrobol gitu atau kebanyakan, nanti jatuhnya nggak flat dia. Jadi kita geser-geser aja untuk bagian ngebloknya sama. Pokoknya nggak perlu lah kita terlalu over ketika nekan kon hennanya, yang malah ada nanti takutnya tuh pecah atau nanti sobek di bagian konnya. Jadi kita slow aja, jangan terlalu over. Nah ini udah, kita buat pola juga untuk bikin hams di sini ya. Kita bikin hams dulu. Minimal kalau mau latihan, minimal itu belajar 1 basic elemen. Kan banyak tuh, ada hams, ada daun, ada dan lain-lain. Minimal itu 1 elemen kita buat di tangan. Tidak perlu harus menggunakan full design, fun design atau simple design, no. Menurut aku lebih baik kalian belajar, teman-teman belajar basicnya dulu. Kalau insya Allah kalau basicnya dia sudah paham, memahami cara dan tekniknya, kesononya insya Allah tinggal lari deh, nggak perlu dituntun gitu, nggak perlu ayo gandengan gitu, enggak. Yang penting paham dulu basicnya, insya Allah kesononya lancar. Lagi pula yang namanya desain dari sono udah pasti basicnya itu doang gitu, maksudnya nggak ada yang lain gitu kan. Pahami dulu, misal kita mau bikin floral, kira-kira apa aja sih elemen yang harus kita gunakan, atau basic apa aja yang harus kita gunakan ketika kita membuat desain tersebut gitu. Misal piokok kan dia pakai merak gitu, ciri khasnya kita pahamin dulu seperti itu. Dan yang penting kita paham dulu basicnya itu seperti apa. Nah ini sudah, dan kita buat jaring. Nah ini kesalahan kebanyakan ya, ketika membuat jaring itu beda arah. Apalagi kalau misalkan bikin sebelah tangannya ini misalkan jaringnya kayak gini, lurus gini, sebelah sananya beda lagi, ada yang kayak gitu.
Nah, ini penting banget, perlu dipelajari membuat jaring atau fillingnya. Kita benahi dulu, kita menggunakan filling di sini. Ini aku buat garisnya itu 1:1 seperti ini, 1:1. Ada juga yang 1:2 garis dan 3 garis, banyak banget. Nah, tapi di sini aku pakai 1:1 aja ya, seperti ini, biar nggak terlalu banyak garis juga, takutnya pusing liatnya. Ini aku 1:1. Perhatikan arahnya, setiap tangan itu pasti ya harusnya sih sama, misal arahnya ke sini harusnya ke sini semua gitu. Tapi kadang ada kan yang hasil henanya tuh ketika udah difoto beda. Aku pernah ngalamin soal menurut aku udah pas, tapi ketika difoto beda. Nah, ini pokoknya dari ujung ketemu ujung gitu kan, jangan beda, biar semuanya hasilnya sama gitu. Misal dari ujung sini ketemu ujung gitu. Dan usahakan jarak dari setiap garisnya atau setiap line itu sama ya teman-teman, jangan ada perbedaan di antara mereka gitu, ntar cemburu. Udah selesai. Ini kita buat dot juga, tapi kita random aja. Kita pokoknya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, pokoknya kita mix di sini. Oke. Untuk tata letak dotnya okay, nggak masalah harus dimana atau gimana, yang penting kita random aja, maksudnya jangan terlalu monoton juga. Oke, sudah selesai kita buat lengkungannya seperti ini. Nah, di sini ada ruang kosong, boleh kita tambahkan untuk membuat elemen lain. Di sini aku mau tambahkan sulur. Oke, seperti ini. Ntar kita hapus dikit. Ini aku pakai tisu basah. Buat ini jangan pakai tisu kering, saya ntar kurang ntar henanya tuh biasanya nyangkol, karena dia kan kebanyakan lem kalau henna putih, jadi biasanya lengket. Nah, ini kita blok sedikit nih. Kita tambahkan dot sini. Seperti itu. Nah, kita merujuk ke atas ya. Nah, di sini karena masih ada ruangan yang kosong juga, boleh kita tambahkan bunga lagi. Kita buat dulu bunga, kelopaknya dulu. Kita buat swirl di sini. Kita bikin kelopaknya juga. Oke. Seperti ini. Prosesnya sama seperti di awal untuk pembuatan kelopak ya, tidak ada bedanya, kita sama. Kalau cara pegang kon serah lah ya, aku nggak mau memaksakan caranya harus sama pegang konnya seperti ini, tidak. Yang penting paham dulu ketika pengaplikasian konnya. Kadang ada kan yang pegangnya di ujung, ada juga yang pegangnya tuh di bagian paling atas. Serah sih, senyamannya teman-teman aja. Kadang aku pernah coba nih sesuai dengan tutorial YouTube ya, biar rasanya sama bagus gitu kan, taunya zong. Rasanya zong karena gak nyaman. Saya menurut aku tuh bener-bener kayak ini kok gini banget pegang. Susah banget gitu kan. Jadi masih mending sesuai kenyamanan teman-teman aja. Kalau teman-teman nyamannya pegangnya di tengah, it's okay. Pegangnya di paling ujung nggak masalah. Yang penting paham dulu teknik buat henna, paham dulu ketika pegang konnya, dan pengaplikasiannya nyaman, insya Allah hasil semua bagus kok. Tinggal perlu proses belajarnya aja yang perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu. Oke, ini udah ya.
Dan ini kita buatkan pembatas juga sama sini, karena kita mau ada elemen lain yang akan ke atasnya bagian jarinya. Jadi kita kasih pembatas dulu di sini. Oke, dan di sini kita buatkan ring tebal tipis seperti biasa. Ukuran ringnya kalau bisa disesuaikan dengan gamesnya. Kalau misalnya 3 cm apa 3 milisenti milimeter 3 mm. Nah, kita buatkan bentuknya juga jangan terlalu gede, sesuaikan dengan ukuran ring gamesnya. Boleh mau pakai filling aja boleh, mau langsung tempel gamesnya boleh, nggak ada yang larang ya. Nah, ini kita buatkan helms sama, ini juga kita kasih dot atau titik biar kelihatan lebih rapi. Udah seperti ini. Oke, ini kita buat